sudah meninggalkan kota Yogyakarta yang dari luar kota, dan hari ini tentunya ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang ini di jadwal terakhir kita ini ada spesial ya, daurah khusus bahasa Arab untuk bahasa Arab ya, daurah khusus yang temanya adalah ada neraka di dunia jasa. Jadi memang kita sengaja ambil tema ini biar serem gitu ya. Nah, kemudian hari ini juga mungkin akan sebentar lagi kita akan mulai dan mungkin akan berakhir sampai malam nanti dengan 3 session, dan ini adalah kali pertama kita kedatangan asatid yang insya Allah semua sudah kenal ya. Dan hari ini kalau kemarin mungkin mendengarkan melalui di forum teknisi ponsel, dan masya Allah hari ini beliau ya, Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah taala berada di tengah-tengah kita, dan hari ini juga kita punya kerabat ya. Ini tamu spesial undangan, ini tiba-tiba kita undang dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Wah, ada beberapa orang di belakang ya yang hari ini juga akan mengambil faedah ya dari beliau ya, di mana pembahasan kali ini spesial ya, dan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa teman-teman ajukan ya, karena kembali lagi bahwa tujuan dari hari ini kita belajar adalah, poin pentingnya adalah kita tahu, jadi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan tentunya ini menjadi upaya perusahaan ya, agar semua orang kembali lagi bahwa salah satu visi misi kita yaitu menjadi orang yang berakhlak mulia ya, berdaya, yang mana kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan sebagainya. Dan mungkin itu sebagai pengawal kali ini, dan nanti pertanyaan-pertanyaan ya bisa disampaikan langsung. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil faedah, mencatat dengan baik ya. Dan selanjutnya saya serahkan pada MC kita ya. Di sini ada Mas Ferry ya. Mas Ferry ini pengusaha muda ya di Yogyakarta, namanya juga kibar ya. Beliau salah satu pemilik usaha kuliner bakso Pajero ya, yang mungkin teman-teman banyak sudah tahu. Nanti akan dipandu selama kegiatan daurah ini ya bersama Bapak Ferry Atmaja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini insyaallah kita akan mengikuti daurah karyawan Airu Servis Indonesia dengan tema Ada Neraka di Dunia Jasa, yang dimana nanti insyaallah dibagi menjadi beberapa sesi yang diisi oleh Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah. Sebelum kita mulai acara, mungkin saya ingin mengingatkan ada menuntut ilmu dalam menjadi ilmu, yaitu pertama kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena teman-teman menghadiri majelis ini, daurah ini, bukan awalnya mungkin karena terpaksa, mungkin mau disuruh sama satu Mas Labi ikut, tapi diharapkan sebelum mulai ini niatnya kita tata kembali, karena memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu dari Ustadz Amin Nur Bait ya. Dan kemudian diharapkan kita semua bisa mendengarkan secara baik, secara benar, tidak sibuk satu sama lain ngobrol kanan kiri,
Kalau nanti ada yang ngobrol, tolong saling mengingatkan untuk tetap kembali fokus ke materi Ustadz Hamidul Baik, dan kalau bisa lebih baik lagi mencatat, terutama poin-poin penting agar nanti tidak lupa. Catatan itu bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita praktekkan insya Allah, bukan hanya kita dengarkan saja, tapi nanti semua isinya yang bermanfaat bisa kita praktekkan, baik itu di dunia kerja maupun nanti keseharian kita di keluarga kita dan lain-lain. Karena sudah beranjak jamnya lumayan molornya, mungkin tidak panjang lebar, waktu dan tempat kita serahkan kepada Ustadz Ami untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadz Ami, falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Para manajer dan manajerwati, ini manajer semua, semuanya, masya Allah. Para manajer dari PT-nya apa namanya, Pak? PT Airum Group, serta bapak-bapak sekalian dari divisi Tipikor Polri, yang sudah siap untuk menangkap siapa saja yang korupsi di sini. Masya Allah. Baik. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini dengan sisa-sisa tenaga dari teman-teman sekalian. Kita akan belajar bersama. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi Anda semuanya, termasuk bagi saya. Kali ini kita belajar di jam-jam kritis. Sebagian sudah merah matanya, sudah pengen rebahan, tapi dipaksa untuk mendengarkan. Masya Allah. Anda kuat sampai jam berapa? Sekuatnya ya. Saya ataukah Anda yang lebih kuat? Pokoknya kita nanti sampai malam. Dan materinya sekuatnya, mau ngedur materi terus. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari apa yang kita upayakan. Jadi ini bagian dari kepedulian pihak perusahaan berkaitan dengan edukasi bagi para karyawan. Karena kita tahu bahwa manusia itu berubah jadi lebih baik karena edukasi. Edukasi yang tertinggi. Bismillah. Edukasi yang tertinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, lalu disampaikan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena langsung dari Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi manusia terbaik. Selanjutnya dari Nabi SAW diberikan kepada manusia yang menyertai beliau, yaitu para sahabat. Dan mengingat guru mereka adalah seorang Nabi, maka para sahabat menjadi generasi yang terbaik. Lalu turun-temurun hingga sampai ke tempat kita. Demikianlah ilmu itu disampaikan. Maka saat Anda belajar Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, hakikatnya kita sedang menerima pelajaran yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, dan kemudian oleh Nabi SAW disampaikan kepada umatnya, terutama manusia-manusia terbaik yaitu para sahabat, lalu turun-temurun dari ulama generasi pertama sampai generasi sekarang. Maka bersemangatlah untuk mendapatkannya. Bersemangatlah untuk mendapatkannya. Dan para nabi meninggalkan warisan berupa ilmu, sehingga saat Anda mendapatkan ilmu agama, hakikatnya Anda sedang mengambil warisan Nabi SAW. Siapa yang ingin ketemu Nabi? Angkat tangan. Yang ingin ketemu Nabi. Ini enggak angkat tangan. Oh, angkat tangan, Masya Allah. Pengen ketemu Nabi SAW. Baik. Caranya gimana biar ketemu Rasulullah SAW? Bagaimana caranya? Masuk surga. Bisa nggak ketemu Nabi SAW sebelum masuk surga? Nggak bisa.
Nabi SAW menunggu kita di sebuah tempat namanya Al-Haud. Al-Haud itu apa Pak? Telaga beliau. Beliau pernah menyampaikan pesan kepada para sahabat, wa ana faradtukum 'alal haud fasbiru. Kutunggu kalian di telaga, maka bersabarlah dalam menjalani hidup. Sehingga mereka yang bersabar akan mendapatkan keberhasilan untuk bisa menjumpai Rasulullah SAW di telaga beliau. Syaratnya sabar mengikuti aturan yang diajarkan Nabi SAW. Kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat, sehingga kita bisa merasakan indahnya syariat ini sebagaimana yang dulu pernah beliau sampaikan. Nah, saya jelaskan sedikit, ini bisa share screen, berkaitan dengan tugas manusia. Mas ini ya, siapa namanya? Abi, namanya Abi. Baik, usia berapa? 24. Apa tujuan Anda diciptakan? Apa tujuan Anda diciptakan? Berguna untuk orang lain. Sudah berguna untuk orang lain? Hah? Belum, masih belum. Berarti tidak berguna. Berproses. Sebelahnya. Apa tujuan Anda diciptakan? Biar bermanfaat bagi sekeliling. Bermanfaat bagi sekelilingnya. Sudah berapa persen Anda memberi manfaat bagi sekelilingnya? Belum. Berarti orang tidak bermanfaat begitu. Baik. Sebelah kanannya lagi. Apa tujuan Anda diciptakan? Untuk bermanfaat. Yang lain juga sama kira-kira jawabannya? Ya, Beda. Baik. Menurut Anda, apa tujuan kita diciptakan? Untuk beribadah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di sini kitab sucinya apa? Al-Quran atau Taurat? Al-Quran. Baik, semuanya kan Muslim ya. Nah, barangkali kalau ada Yahudi mungkin Taurat ya. Ada Yahudi di sini? Tidak. Yang mana? Hah? Ada nonis? Nonis yang mana nonis? Oh, non Islam, masya Allah. Baik, bawa kitab sucinya? Oh tidak. Tayyib. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita, Allah menciptakan kita, tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Baik, kita awali dari situ dulu. Tujuan kita diciptakan. Jangan sampai kita mengatakan nggak ada tujuan. Mana mungkin nggak ada tujuan? Berarti Tuhan cuma main-main. Allah main-main. Kalau kemudian kita diciptakan nggak punya tujuan. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Selanjutnya, ibadah itu apa saja Pak? Ibadah bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah yang bentuknya ritual, amaliyah. Contohnya, kalau kaum muslimin ada salat, baca Quran, zikir, bersolawat, dan seterusnya. Itulah ibadah yang bentuknya ritual amaliyah. Kemudian ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Taat kepada aturan. Karena Allah yang menciptakan punya aturan. Ada halal, ada haram, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang wajib, ada yang dianjurkan, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Sebagaimana hukum yang mungkin Anda kenal ya. Ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sudah? Maka kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk beribadah dalam bentuk menjalankan ritual amaliyah. Di saat yang sama kita juga beribadah kepada Allah berupa taat kepada aturannya.
Oleh karena itu, bisa nggak Pak, ada orang yang rajin sholat tapi dia korupsi? Mungkin. Oh, berarti dia berhasil di ibadah ritual tapi dia gagal di ibadah taat aturan. Ada Pak, orang yang rajin umroh, bahkan tiap tahun haji, dan aneka melakukan ritual-ritual yang lainnya, rajin sholawatan, rajin tahlilan, tapi di saat yang sama dia korupsi kuota haji. Masya Allah. Kok diulang? Kok bisa seperti itu? Nah, itu berarti dia berhasil di ibadah ritual tapi gagal ibadah taat aturan. Sehingga sekarang saya tanya, dari dua bentuk ibadah ini yang paling sulit yang mana? Yang lebih sulit yang mana? Nomor 1 atau 2? Menurut Anda yang mana? 1 atau 2? 2 ya. Buktinya apa Pak? Banyak orang yang gagal. Sehingga nomor 2 ini lebih berat untuk dilakukan daripada nomor 1. Banyak orang yang mereka berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi dia gagal dari sisi ibadah taat aturan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka kesulitan untuk menjalankan komitmen ibadah nomor 2. Makanya kalau ada orang yang sering komentar seperti ini, itu ngapain sih kok isinya cuma kajian aja. Kajian di sini kajian, di sini kajian, di sini kajian. Kelompok kok isinya cuma kajian. Kapan ibadahnya kalau cuma kajian? Apa kau tidak merasa kalau sebenarnya mereka itu sedang menjaga ibadah jenis yang kedua? Kajian, belajar itu tujuannya apa? Untuk mengenali aturan. Sehingga dengan mengenali aturan itu, maka dia akan bisa komitmen dengan undang-undang dan peraturan yang telah Allah berikan. Sehingga orang yang rajin kajian itu hakikatnya dia sedang menjaga ibadah jenis yang kedua. Di saat banyak orang yang gagal untuk melakukan ibadah jenis yang kedua, terbukti mereka sering melanggar aturan walaupun mungkin dia rajin sholat. Masih banyak sekali orang yang secara ibadah bagus, tapi dia mungkin melakukan pelanggaran dari sisi misalnya pelanggaran dalam masalah seksual, pelanggaran dari sisi tidak tahan ketika melihat harta orang lain, lalu dia mengambil harta orang lain dan seterusnya. Dia bisa ibadah amaliyah tapi dia gagal ibadah aturan. Baik. Dan kalau hanya sebatas ibadah itu fokus di amaliyah saja, pokoknya yang penting mari kita perbanyak beramal, tapi dia lupa berkaitan dengan masalah aturan, Anda perlu ingat, iblis itu dulunya rajin ibadah. Iblis itu dulunya rajin ibadah ritual. Saking rajinnya ibadah sampai iblis itu digabungkan bersama para malaikat. Sehingga saat dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat mau sujud kecuali iblis. Iblis enggan tidak mau sujud, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk makhluk yang kafir. Sehingga begitu dia dikasih aturan yang tidak sejalan dengan kepribadiannya, tidak sejalan dengan kebiasaannya, tidak sejalan dengan hawa nafsunya, dia menolak, lalu dia melakukan pembangkangan. Makanya yang kedua ini lebih berat daripada yang pertama. Baik. Nah, untuk ibadah jenis yang kedua ini dimulai dari mengenal, dimulai dari belajar. Karena dengan belajar seorang muslim akan bisa menjadi hamba yang lebih baik. Selanjutnya, ketika kita sepakat bahwasanya di sana ada aturan. Baik, ada aturan Allah. Ketika Allah menetapkan sebuah aturan, sejatinya tujuannya untuk siapa, Pak? Untuk siapa? Untuk hamba atau Allah punya kepentingan? Untuk hamba. Jangan sampai kita punya pikiran ya, kamu kalau taat aturan agama, kamu kalau rajin sholat, nanti kuasa Allah akan bertambah. Subhanallah, Maha suci Allah dari hal itu. Sebab Allah tetap berkuasa dan Allah selalu maha kuasa apapun yang terjadi pada hambanya. Maka kita tidak boleh punya bayangan bahwa ketika kita taat,
kekayaan Allah bertambah. Ketika kita maksiat, kekayaan Allah berkurang. Pemahaman seperti ini tidak boleh ada dalam hati kita, karena Allah tidak butuh hambanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, Allah berfirman, sehingga statusnya hadis qudsi, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian. Kata Nabi SAW, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya menjadi makhluk yang paling durhaka di antara kalian. Misalnya semuanya jadi seperti iblis misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Jadi Anda ini mau jadi orang soleh atau jadi orang penjahat, sama sekali tidak mempengaruhi kerajaan Allah. Lah terus kenapa Allah tetapkan aturan itu? Untuk kemaslahatan hamba. Untuk kemaslahatan hamba. Sehingga tujuannya murni untuk kebaikan sang hamba. Agar hidup itu bisa lebih baik, hidup itu bisa lebih nyaman, sehingga orang ketika hidup tidak ada yang mengalami gangguan disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi antara sama manusia. Baik, ini prinsip yang perlu kita tekankan. Jadi Anda belajar tujuannya adalah untuk memperbaiki diri dengan mengenali aturan dan berusaha komitmen dengan aturan. Dah? Sampai di sini sepakat? Sepakat ya? Sekarang kita akan mulai untuk melihat aturan yang lebih dekat berkaitan dengan karyawan. Terlebih dahulu saya akan fokus pada pembahasan mengingatkan kita kepada akhirat. Di modul ada itu? Ada. Ingat akhiratmu. Kita meyakini hidup tidak sekali. 13 tahun diawali dengan meluruskan akidah, meluruskan keyakinan. Coba kita lihat keterangan Aisyah berikut ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Inna nazala awwala ma nazala minhu, sesungguhnya awal-awal yang turun dari Al-Quran, suratun minal mufassal, adalah surat-surat mufassal. Surat mufassal itu apa? Surat mufassal. Apa yang dimaksud surat mufassal? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Dimulai dari surat apa? Surat Qaf. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Sudah? Sehingga surat yang ayatnya pendek-pendek ini yang awalnya turun kepada Nabi SAW. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal itu lebih fokus bercerita tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika masyarakat sudah bersedia untuk masuk Islam, nazalal halal wal haram, barulah turun terkait aturan halal haram. Jadi pertama yang turun dari Al-Quran ayat-ayat yang bercerita tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat. Baru setelah masyarakat mulai tertanam akidah yang kuat, Allah turunkan tentang halal haram. Kenapa Pak? Dengan keyakinan dan akidah yang benar, kita yakin besok akan dihisab, kita yakin akan ada akhirat, orang akan punya waspada terhadap pelanggaran. Jangan sampai melakukan pelanggaran syariat, karena nanti kamu akan dihisab. Sampai Aisyah mengatakan, walau
nazala awwala syai'in, andaikan yang pertama kali turun adalah ayat yang berbunyi la tasyrabul khamra, jangan minum khamr, laqalu, tentu orang jahiliyah itu akan mengatakan la nada'ul khamra abada, kita tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau nazala la taznu, andaikan yang pertama kali turun jangan berbuat zina, laqalu la nada'u zina abada, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Jadi orang tidak akan siap untuk menerima aturan kalau dia belum punya ideologi yang cukup, keyakinan yang cukup berkaitan dengan konsekuensi sebuah perbuatan. Subhanallah, demikianlah cara Allah mendidik generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka diajari masalah akidah dan iman kepada akhirat, sehingga mudah bagi mereka untuk menerima semua aturan syariat, meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging pada diri mereka, seperti minum khamr dan berbuat zina. Dan ternyata seperti inilah cara untuk memperbaiki akhlak, disentuh dari sisi mana? Keyakinan. Baik. Kemudian waspadalah Anda akan dihisab. Sekarang kita akan fokus berkaitan dengan bagaimana cara Allah menghisab. Hisab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu berlaku bagi dua hal. Satu, terkait kewajiban. Terkait kewajiban hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba, dan Allah akan mempertanyakan terkait kewajiban hamba kepada Allah, sejauh mana hamba itu bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Yang kedua, hisab yang kedua adalah terkait hak sesama, terkait hak sesama yang belum diselesaikan. Sehingga kalau sampai ada orang yang mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hisab kepada yang bersangkutan, karena semua hak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, selanjutnya kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita lakukan, tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu kita akan memanfaatkannya. Dalam ayat yang tadi sudah kita baca, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian miliki. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah menyebutkan apa saja yang nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Beliau bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah, kaki seorang hamba tidak akan geser kelak di hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Siapa yang ngantuk? Masya Allah. Bukan itu pertanyaannya. Sudah ngantuk mas? Hah? Kelihatan merah itu? Pantulan dari tembok merah. Masya Allah. Baik. Sabar ya. Sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada hambanya. Dan Nabi SAW menyebutkan, kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah tentang apa saja. Satu, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Baik. Coba mas ini, 1, 2, 3 sebelah kanan. Umur itu apa mas? Ya, umur adalah masa dari lahir sampai menikah. Umur adalah dari lahir sampai dia mati. Masa hidup seseorang dari mulai lahir sampai
mati. Baik. Apa isi dari umur sebelah kanan? Tidak tahu. Anda punya umur berapa? 16, 18. Isinya apa umur Anda selama 18 tahun ini? Kehidupan. Anda hidup ya berarti ya. Apa isi dari umur Anda selama 18 tahun ini? Semua aktivitas yang kita lakukan. Sudah? Sehingga umur ini apa sih Pak? Waktu. Umur itu sama dengan waktu. Ya. Maka kalau Nabi SAW mengatakan kalian akan ditanya tentang umur, untuk apa dia habiskan, berarti nanti yang ditanya oleh Allah adalah waktu. Allah bakal tanya ke masing-masing, kau dikasih waktu dipakai apa? Nah, dan hakikatnya kita ini kan deretan waktu. Sehingga misalnya ada orang yang diberi usia oleh Allah selama 65 tahun lalu dia meninggal. Berarti orang ini yang usianya 65 tahun ini hakikatnya adalah deretan hari selama 65 tahun. Begitu satu hari hilang, maka unsur dia ulang. Unsur dia hilang. Ada perkataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya Bani Adam, innama anta ayyam. Wahai Bani Adam, hakikatnya kalian itu adalah deretan hari. Sehingga Anda misalnya sekarang umurnya 40 tahun, berarti Anda ini adalah deretan hari selama 40 tahun. Orang misalnya umurnya 30 tahun, berarti dia deretan hari selama 30 tahun. Matinya kapan Pak? Kita tidak tahu. Anggaplah orang misalnya meninggal di usia 50 tahun. Ketika dia meninggal di usia 50 tahun, dia diberi oleh Allah deretan hari selama 50 tahun. Hilang satu hari sama dengan hilang unsurnya. Begitu ya. Oleh karena itu, bukan masalah panjang dan pendeknya umur yang lebih penting untuk kita perhatikan, tapi yang lebih penting adalah apa isi dari umur kita. Kalau kemudian isi dari umur kita adalah kebaikan, maka insya Allah yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Allah bakal tanya tentang ilmu kita. Sejauh mana sudah kita amalkan. Jadi Anda sudah tahu, ini kan haram, kenapa masih kau ambil? Ini kan wajib, kenapa nggak kau kerjakan? Coba yang muslim ya, yang biasanya sholat subuh berjamaah, yang biasanya sholat subuh, yang belakang nggak usah angkat tangan, nggak dihitung itu. Yang biasanya sholat subuh berjamaah, yang muslim, yang biasanya, yang di sini sebelah kanan. Sholat subuh berjamaah di mana? Musola. Baik, belakangnya? Belum. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 8. Masya Allah. Sholat subuh jam berapa? Jam 6. Tinggalnya di mana? Di toko. Maksudnya daerahnya mana? Di Depok, Jakarta. Depok, Jawa Barat ya. Baik. Jam 6 di Depok sudah terbit matahari ya. Iya udah terang. Kalau subuh sekarang kan maju. Di Jogja sebelum jam 4 sudah subuh. Kecuali kalau Anda tinggal di Aceh, jam 6 sholat subuh mungkin masih bisa. Baik. Ini kan wajib Pak. Iya. Terus kalau kamu tahu wajib, kenapa nggak kau kerjakan? Yaitu penyakit manusia adalah malas, atau kalau tidak kurang perhatian. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kau sudah tahu, kau sudah punya ilmu, nanti Allah bakal tanya, kenapa nggak kau kerjakan ilmumu? Selanjutnya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah bakal tanya tentang harta yang kita miliki. Dari mana harta itu kita dapatkan? Dan untuk apa harta itu kita belanjakan. Jadi yang ditanya dua ya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan.
Anda sekarang alhamdulillah misalnya tergabung dalam iRoom Group dan Anda bisa mendapatkan sumber penghasilan yang halal, tapi belum cukup sampai di situ. Kita juga akan ditanya oleh Allah, duitmu mau kau pakai untuk apa? Kalau hanya habis untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya, healing, shopping, mancing, touring, camping, pusing, nanti akan ada pertanggungjawaban yang berat ya. Maka tolong pastikan harta yang dimiliki dimanfaatkan untuk kebaikan. Saya mau tanya ini ya, yang belum nikah yang mana? Satu, banyak, Masya Allah. Ini manajer semua. Ini manajer semua. Manajer, semua manajer belum nikah. Subhanallah, sayang banget ya. Mubazir. Umur berapa Mas? 26. Dulu saya nikah umur 24 dengan penghasilan sebulan 620.000 sebulan ya. Baik, usia berapa? 24, napas, Masya Allah. Jadi kapan kira-kira mau nikah? Belum punya calon? Subhanallah. Lagi yang belum nikah, yang agak senior yang belum nikah, berapa usianya Mas? 23. Yang lain berapa usianya? 20? 35. Belum nikah? Baik, catat namanya Mas. Tinggal di mana? Oh jauh ya, bukan baru. Masya Allah. Ini belum pernah nikah atau memang? Belum pernah nikah? Subhanallah. Baik. Tanggung jawab bosnya ini Ustaz. Hah? Padahal Masya Allah ya, seharusnya ditiru bosnya itu ya. Masya Allah. Sekali waktu langsung plus. Baik, lanjut. Jadi godaan orang yang belum nikah ketika dia megang harta itu mungkin lebih berat dibandingkan yang sudah nikah. Maka bisa jadi duitnya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah kalau masih ingat orang tuanya, lalu ngasih orang tuanya, masih ingat saudaranya yang tidak mampu, kemudian dia ngasih saudaranya, masih ingat orang yang belum berkecukupan, dia kemudian ngasih. Tapi ada yang egoisnya muncul sehingga dia nggak peduli, ya ngapain saya harus perhatian sama orang yang nggak punya, ini duit-duit saya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab kemana harta itu dibelanjakan. Wa an jismihi fima ablah. Yang keempat, jasadnya. Untuk apa jasad itu? Dia rusak. Yang namanya manusia makin tua makin mengalami penurunan. Allah bakal tanya, kamu waktu masih muda ngapain saja? Kau pakai apa jasadmu? Kok sampai rusak seperti ini? Artinya sepanjang kita beraktivitas yang membuat badan kita jadi turun, bakal ditanya oleh Allah. Ada yang capek untuk main bola, ada yang capek di jalan, ada yang capek A, capek B, capek C sampai badannya rusak, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Dan semua manusia pasti badannya rusak. Karena yang namanya fisik makin lama makin mengalami penurunan. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa harta dihisab oleh Allah dari dua pintu. Dari mana kita dapat dan untuk apa kita gunakan. Maka pastikan dua-duanya benar. Anda mendapatkan dengan cara yang halal dan Anda menggunakannya dengan cara yang benar. Lalu saat dihisab tidak hanya yang sifatnya sekunder dan tersier, bahkan kebutuhan primer itu akan dihisab. Sampai makanan yang dikonsumsi oleh seseorang ketika sedang kelaparan itu juga dihisab. Nah, ini ada sebuah cerita yang cukup panjang ya, berkaitan dengan bagaimana pengalaman yang pernah dialami oleh Nabi SAW. Pada suatu siang hari Rasulullah SAW keluar, kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar rumah pada siang-siang seperti ini? Karena biasanya orang Arab kalau siang hari istirahat. Kalau kita kan kegiatannya siang ya, orang Arab kegiatannya malam, apalagi pas musim panas itu. Sehingga kalau malam
Mereka beraktivitas, kerja, siangnya tidur karena musim panas yang suhunya bisa mencapai 45 derajat. Abu Bakar dan Umar menjawab, "Al-ju' ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Demi Allah, aku keluar juga karena lapar, sebagaimana yang menyebabkan kalian keluar." Akhirnya Abu Bakar dan Umar beranjak bersama Nabi SAW menemui sahabat Ansar, dan itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, yang ternyata ketika itu tidak ada di rumah. Istrinya melihat kedatangan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar langsung menyambut, "Marhaban wa ahlan." Lalu Nabi SAW tanya, "Di mana suamimu?" Kata istrinya, "Dia pergi mencari air tawar bagi kami." Hingga sahabat itu datang. Dia memandang ada Rasulullah SAW dan ada Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Ayyub Al-Ansari langsung mengatakan, "Alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu yang lebih istimewa melebihi tamuku." Dan itu senang sekali. Baik, coba Mas ini, siapa orang yang paling Anda kagumi di dunia ini? Anda, ya. Di dunia ini siapa orang yang masih hidup yang paling Anda kagumi? Belum ada. Jadi semuanya biasa-biasa saja ya. Baik, belakangnya, siapa orang yang paling Anda kagumi di dunia ini? Salah satunya bos kita, Masya Allah. Sudah pernah main ke rumah Anda kan? Sudah. Apa perasaan Anda ketika didatangi beliau? Oh, pas menikah. Jadi lebih bahagia bersama istri daripada ada wajah beliau ya. Baik. Kalau Anda Mas, siapa orang yang paling Anda kagumi? Babe, Masya Allah. Baik. Waktu beliau datang, pernah datang ke rumah? Belum. Hah? Dari mana? Cimahi. Waktu beliau datang ke Cimahi, apa respon Anda? Salut. Jauhnya jarak. Baik, kita merasa bahagia kalau orang yang kita muliakan datang ke tempat kita. Sahabat ini senang sekali ketika tamunya adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Akhirnya disambut, semuanya yang punya dikeluarin, Pak. Punya apa dikeluarin, sampai sahabat ini nyembelih kambing seketika itu. Dulu Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh malaikat. Apa yang beliau lakukan? Beliau menjamu dengan pedet. Faja'a bi'ijlin samin. Beliau hidangkan daging anak sapi. Jadi bukan sapi dewasa, tapi anak sapi. Dan daging anak sapi dengan sapi dewasa lebih enak anak sapi. Itu yang disembelih oleh Ibrahim untuk disuguhkan kepada tamunya. Tapi karena tamunya malaikat ya nggak makan. Nah, setelah mereka semuanya kenyang, Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini kelak di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju'u, rasa lapar mendorong kalian untuk keluar dari rumah kalian. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im." Tapi kalian tidak pulang sampai kalian mendapatkan semua kenikmatan ini. Kalian kenyang semuanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, sampai yang dihisab itu air putih. Nabi SAW menyebutkan, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah." Sesungguhnya nikmat pertama yang akan ditanya pada hamba ketika di hari kiamat adalah, "Alam nusihalaka jismak." Tidakkah kami telah memberikan kesehatan bagi jasadmu? Wa nurwika minal ma'il barid, dan memberikan kamu air yang segar. Bukankah kami telah memberikan fasilitas ini kepadamu? Jadi sampai air ini, Pak, ditanya oleh Allah.
Kalau ini saja ditanya oleh Allah, kira-kira iPhone ditanya nggak? Hah? Kalau air seperti ini saja nanti akan dihisap, kira-kira menurut Anda iPhone dihisap nggak? Dihisap. Jadi mungkin kita menilai, masa seperti ini dihisap? Iya, ini akan dihisap. Dan yang lebih mahal dari ini akan dihisap. Karena itulah semakin banyak harta seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda untuk masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW pernah bersabda, Inna fuqara'al muhajirin, sesungguhnya orang miskin di kalangan muhajirin, yasbiqunal agniya yaumal qiyamah ilal jannah, mereka mendahului orang-orang kaya untuk masuk surga di hari kiamat, bi arba'ina khalifan, dengan selisih 40 tahun. Selisih jaraknya selama 40 tahun. Nunggu 40 tahun di dunia saja itu sudah capek, Pak. Hidup selama 40 tahun, Masya Allah, gak kebayang, Pak, nunggu selama 40 tahun. Itu di dunia ya. Anda disuruh nunggu di ruang ber-AC seperti ini selama 40 hari. Bapak tunggu di ruang ber-AC 40 hari. Satu ya. Pilihan yang kedua, Bapak boleh tunggu di luar yang kepanasan, di luar sana yang kepanasan, tapi cuma 4 menit. Anda pilih mana? Hah? Kenapa? Hah? Menunggu itu tidak enak. Walaupun di ruangan ber-AC. Sehingga meskipun para penumpang pesawat di dalam bandara penuh dengan AC, dia bisa tidur di kursi, fasilitas nyaman, free wifi, semuanya ada, toilet juga gratis. Tapi ketika delay 5 jam, protes, karena nunggu itu gak enak. Oleh karena itulah, apa yang bisa Anda bayangkan kalau kita diperintahkan untuk nunggu sekian puluh tahun, ketika yang lain sudah masuk surga, kita di belakang. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, yadkhulu fuqara'ul muslimin, orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin akan masuk surga, qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya di antara mereka, binisfi yaumin, selisihnya setengah hari. Dan setengah hari itu khamsumi'ati amin, sama dengan 500 tahun perhitungan di dunia. Jadi kalau antar sama sahabat, antara sahabat yang kaya dan yang miskin, selisihnya 40 tahun. Tapi antar sama orang yang bukan sahabat, orang-orang biasa, selisihnya 500 tahun. Ya. Jadinya Anda senang jadi kaya atau miskin? Hah? Anda lebih senang jadi orang kaya atau miskin? Hah? Kaya tapi miskin? Atau miskin tapi kaya? Miskin tapi kaya. Anda lebih senang mana? Jadi orang kaya atau miskin? Semuanya pasti ingin jadi kaya. Baik, berharap jadi kaya tidak masalah. Namun yang perlu dipertanyakan adalah, kalau kau kaya mau ngapain? Loh, kalau saya kaya kan bisa ke sini, bisa ke sana, Pak. Apa harapan kamu? Oh, bisa jalan-jalan ke sini, bisa jalan-jalan. Oh, Masya Allah. Berarti selera dia hanya jalan-jalan. Kenapa kau tidak berpikir ketika kau kaya, bagaimana agar kekayaanmu bisa menyelamatkan dirimu kelak di yaumil qiyamah? Baik. Dua hadis ini tidak bertentangan. Kata Al-Qurtubi, yang 40 tahun itu antar sesama muhajirin, sedangkan yang 500 tahun ini selain muhajirin. Selanjutnya, karakter dunia. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan tentang karakter dunia. Ini penting ya. Dunia itu awwaluhu ana, awalnya diperoleh dengan kelelahan. Awalnya itu melelahkan. Sehingga daftar kerja harus ngantri sekian kilo, karena banyak orang yang mau daftar. Apalagi ketika mau
bekerja harus berangkat pagi sebelum anak-anak bangun, masih gelap kita berangkat. Pulangnya nanti juga gelap setelah anak-anak tidur. Berangkat gelap, pergi pulang gelap. Ada juga yang modelnya PJKA. PJKA itu apa? Hah? Pulang Jumat, kembali Ahad. Jadi lelahnya manusia nyari dunia itu hanya untuk mendapatkan aneka gaji tadi. Wa akhiruhu fana, ujungnya akan dia tinggalkan. Ada dua kemungkinan. Dia yang meninggalkan hartanya atau hartanya dibinasakan oleh Allah meskipun orangnya masih hidup. Yang jelas kita pasti akan meninggalkan harta itu. Makanya Nabi SAW pernah diperingatkan oleh Jibril. Ya Muhammad, aish ma syi'ta, fa innaka majziyun anhu, fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kamu boleh hidup sesukamu, tapi yang pasti kau akan mati. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta, fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, kau boleh mencintai siapapun yang kau inginkan, tapi yang jelas kau akan berpisah dengannya. Sehingga siapapun yang hidup, silahkan hidup sesukamu, tapi yang pasti kau akan mati. Kau boleh senang dengan apapun, yang jelas kau akan berpisah dengannya. Senang harta, dia akan berpisah dengan hartanya. Fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqab. Kata Ali, yang halal dihisab, yang haram diadab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dengan memahami ini, maka kita akan merasa heran ketika ada seorang muslim yang iri kepada orang lain karena kekayaannya. Karena berarti dia iri kepada orang lain yang hisabnya lebih lama. Oleh karena itu kesimpulannya, kenapa kita perlu belajar untuk meninggalkan harta haram? Jawabannya, karena kita sadar akhirat. Sehingga sadar akhirat, siaga kematian, itu akan membuat orang jadi lebih waspada. Baik, mari kita ucapkan ini ya. Ucapkan kalimat ini, camkan dalam hati Anda, akan memberikan pengaruh bagi hidup kita. Ditirukan, oke? Baik. Aku akan mati dan akan dibangkitkan di akhirat. Aku akan dihisab. Kezaliman tidak akan dilupakan hingga semuanya diselesaikan. Dan mungkin Anda bisa merasa aman ketika di dunia, namun tidak ada jaminan aman di akhirat. Mengambil harta orang lain gak kelihatan, sangat mudah. Mengambil hak orang lain tanpa diketahui yang bersangkutan ringan bagi siapapun. Tapi ingat, Zat yang maha mengawasi gak pernah tidur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencatat amal hambanya, walaupun mungkin hamba melupakannya. Wallahu alam. Baik, itu sebagai pengantar materi kali ini. InsyaAllah nanti akan kita perlebar dengan melihat beberapa kasus yang barangkali akan disampaikan dari jamaah sekalian. Mungkin kita bisa bahas bareng-bareng di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah kita baru selesai materi pertama dari Ustadz Aminul Bait. Semoga apa yang disampaikan bisa kita terapkan, kita praktekkan nanti insya Allah di kehidupan kita sehari-hari. Cara selanjutnya yaitu break sholat asar. Nanti baru setelah break sholat asar mungkin ada disampaikan tanya jawab untuk teman-teman. Sudah masuk waktu asar? Bentar lagi, Ustaz? Bentar lagi? Iya. Mungkin ada 1 atau 2 dulu. Ada yang mau tanya jawab? 1, 2? Baik, 1. Baik, silakan. Dapat hadiah langsung, Mas. Judulnya ini, Kode Etik Pengusaha Muslim. Insyaallah.
Siapa? Silakan hadiahnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Kebetulan ini topiknya mengenai hisab ya. Hisab itu memang penting banget. Soalnya pasti nanti kita akan menjalani itu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama itu, bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang sudah tidak bisa kita temui? Misal nih, kita punya dosa atau salah kepada orang tersebut, tapi kita sudah tidak bisa ketemu dan kita tidak tahu mungkin itu orangnya di mana gitu. Soalnya yang saya tahu itu ada istilah itu hablum minallah sama hablum minannas. Nah, kalau hablum minallah kita mungkin cukup bertaubat, taubatan nasuha, kemudian bersungguh-sungguh tidak menjalani dosa yang sama dan mungkin berkomitmen memperbaiki diri. Nah, kalau hablum minannas itu kan harus diselesaikan antara manusia dan manusia ya. Nah, bagaimana jika kasusnya seperti itu gitu. Kemudian ada lagi, bagaimana jika kita punya kesalahan kepada orang yang saat ini masih bisa kita temui, cuman kita malu untuk mengatakannya. Meskipun mungkin masalahnya itu sepele ya, dan mungkin ya mereka juga barangkali mengabaikannya lah, tidak menganggap itu masalah yang serius. Tapi itu kita ingat, oh kita punya salah kepada orang ini gitu. Nah, apakah mungkin jika kita memberikan sesuatu dengan nilai dan manfaat yang lebih, kita itu tidak mengatakan kalau, oh ini dulu aku pernah punya salah, aku kasih ini ya. Kita tidak mengatakan itu, cuman dalam hati kita niatkan buat ini tuh menghapus kesalahannya dia gitu, kesalahan kita. Ya. Soalnya mungkin ya masalahnya itu yang tahu cuman kita sendiri gitu, dia nggak tahu kalau itu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana tips dan trik kita meminimalkan hisab, tetapi kita juga masih ingin merasakan duniawi. Ya, misalkan nih, kita pengen minum soda, nah soda itu kan jelek ya sebenarnya, gulanya itu tinggi, nggak baik buat kesehatan, cuman tuh kita pengen gitu loh. Sama mungkin kita pengen jalan-jalan tapi tidak dihitung sebagai foya-foya. Nah, itu mungkin tips dan triknya seperti apa? Sudah selesai. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Oh, maaf. Untuk yang pertama, kalau kita pernah berbuat salah kepada orang lain, lalu kita kesulitan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan, ada banyak faktor. Bisa mungkin karena kita hilang kontak dengan yang bersangkutan, atau kita tidak kenal sama sekali orang yang kita zalimi, dan seterusnya. Sebelum kita bahas itu, coba Anda perhatikan hadis berikut ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini yang menggambarkan bagaimana syariat Islam sangat menekankan kepada umatnya jangan sampai berbuat dolim kepada siapapun. Karena kedoliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian merasa bahwasanya Allah akan melupakan apa yang diperbuat oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya kami akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata akan terbelalak karena melihat siksa. Sehingga tadi kita katakan, di dunia mungkin orang bisa merasa aman, tapi ingat di akhirat tidak ada jaminan. Selanjutnya coba kita baca hadis berikut ini. Suatu ketika Nabi SAW tanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis? Tahukah kamu apa itu orang yang bangkrut?" Qalu, maka para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Yang namanya orang bangkrut adalah orang yang enggak punya uang dan tidak punya harta benda. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin,
membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Berarti amalnya diterima enggak? Amalnya diterima enggak? Ya, diterima. Ini yang tadi kita sebut, dia sukses. Amal ritual tapi gagal amal aturan. Wa ya'ti qad syatama hadza. Sementara ketika di dunia dia pernah mencaci maki si A, wa qadhafa hadza, menuduh si B, wa akala mala hadza, mengambil hartanya si C, wa safaqa dama hadza, menumpahkan darahnya si E, wa daraba hadza, dan memukul si F. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka A diberi pahala salat, B diberi pahala tahajud, C diberi pahala ini, diberi pahala. Dia bagi-bagi pahala. Fa in faniyat hasanatuhu, sampai akhirnya ketika pahalanya habis, qabla ayyuqda ma alai, sebelum kewajiban dia tertunaikan, ukhidha min khatayahum, maka dosa-dosa mereka akan diambil, faturihat alai, kemudian dilemparkan kepada orang ini, thumma turiha finnar, lalu dia dilemparkan ke neraka, waliyadzubillah. Maka disebut bangkrut. Kenapa? Karena dia membawa amal tapi tidak bisa memanfaatkan, malah dibagi-bagikan ke orang lain. Di saat yang sama dia malah kelimpahan dosa, lalu dia dimasukkan ke neraka. Ini kan celaka ya. Baik, makanya hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Oleh karena itulah jangan pernah merasa paling dia juga sudah maafkan, paling dia juga sudah melupakan, memaafkan. Itu mungkin perasaan Anda, tapi nggak ada jaminan dia memaafkan. Anda pernah membuli seseorang misalnya, membuli temannya di sekolah, membuli ini sampai bikin satu kelas ketawa semuanya. Yang dibuli sakit hati, tapi itu kan pengalaman dulu waktu masih SMA Pak. Iya, waktu masih SMA. Bisa jadi 10 tahun dia masih ingat. Sebenarnya saya masih keberatan kalau mengingat kejadian itu, rasanya sakit hati. Dulu teman saya si A ini nakal banget, saya sering dibully. Sakit hatinya itu belum hilang. Pelakunya merasa paling juga dia sudah memaafkan. Dari mana kau tahu? Makanya Anda perlu pastikan bahwa ketika sedang melakukan kezaliman atau pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, segera minta untuk dihalalkan. Segera minta untuk apa? Dihalalkan. Baik. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau kita nggak bisa ketemu orangnya? Maka di sini kita perlu berikan rincian. Kesalahan kepada orang lain, kemudian kita ingin taubat. Inti taubatnya adalah minta dihalalkan oleh pihak yang dizalimi. Yang pertama, kesalahan berkaitan dengan harta, maka taubatnya wajib dikembalikan. Kalau itu berkaitan dengan masalah harta, maka wajib untuk dikembalikan. Bagaimana Pak kalau nggak bisa mengembalikan? Misalnya orangnya kita nggak punya kontak, atau nggak kenal sama sekali, pernah naik angkot nggak bayar, mampir di warung makan gorengan 5 lapor 1, terus apa lagi, pernah ngambil alat tulis temennya dulu waktu di sekolah, mungkin waktu masih SMP. Kalau SD kan anak-anak belum balik ya, waktu masih SMP kita belum begitu perhatian dengan itu, ngambil pensilnya, ngambil benda-benda apa di sekolah. Mungkin memori kita belum hilang. Iya, saya pernah ini ya, saya pernah ini. Terus gimana? Coba cari temanmu minta dihalalkan. Kemana Pak? Sudah hilang kontak. Nah, jika tidak bisa dikembalikan, maka gimana? Siap-siap ditagih di akhirat. Nah, ini yang berat. Lalu persiapan apa yang bisa kita lakukan? Silahkan Anda perbanyak amal soleh, sedekah-sedekah dengan ikhlas.
Mudah-mudahan jadi tabungan pahala yang diterima oleh Allah, sehingga nantinya Anda bisa jadikan pahala itu untuk membayar orang-orang yang pernah kita dolimi ketika di dunia. Itu pun kalau amalnya diterima. Baik. Yang kedua, kesalahan kepada orang lain berkaitan dengan kehormatan, nama baik, dan seterusnya. Misalnya kita pernah mencaci maki seorang, menggibah seseorang, atau aneka pelanggaran kehormatan yang lainnya. Kalau seperti ini gimana Pak? Jika seperti itu, minta maaf gak bisa Pak? Ya, kalau bisa minta maaf, wajib minta maaf. Jika ketika dia tidak terima, ya, bila perlu berikan kompensasi. Nah, sehingga Anda sampaikan, ya sudah kalau memang saya tidak dimaafkan, kira-kira kompensasinya apa yang bisa saya bayarkan? Kau merasa emosi, saya sudah minta maaf. Oh, enggak bisa seenak itu. Saya enggak bisa memaafkan kamu. Ya sudah, saya perlu bayar berapa agar kau memaafkan? Saya minta ganti rugi 1 miliar. Oh ya, kokean kayak gitu, 1 miliar. Lu kan dulu kamu mencemarkan nama baik saya 1 RT. Oh, cuma 1 RT. Kompensasinya 1 miliar. Nah, angka seperti ini bisa tawar-menawar. Kalau dia minta kompensasi, Anda bayarkan. Nah, kalau tidak bisa minta maaf, jika tidak bisa minta maaf, kalau tidak bisa minta maaf, maka sering-sering doakan. Sering-sering doakan agar yang bersangkutan ya mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan dari doa baik dia untuk kita, dari doa baik kita untuk dia diubah oleh Allah jadi pahala yang nanti ketika dia nuntut di akhirat bisa kita kasihkan. Dulu saya pernah mendolimi si A, saya pernah menyakiti hati si B, membuli si C, saya minta maaf tidak bisa. Ya Allah, ampunilah A, B, C. Ampunilah A, B, C ya Allah. Sering-sering kita doakan agar dia mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Berkaitan dengan sudah lupa ya. Alhamdulillah. Saya lupa masalah. Atau yang ketiga sekalian? Yang ketiga itu bagaimana tips dan trik kita untuk meminimalkan hisab? Bagaimana tips dan trik agar kita bisa meminimalkan hisab? Jadi Anda lihat di sini ya. Hisab terkait harta. Tadi kan ada 2, pintu masuk dan pintu keluar. Sehingga Anda dapat dari mana? Dihisab. Lalu yang kedua, digunakan untuk apa? Dihisab. Baik, meminimalkan hisab bagaimana Pak caranya Pak? Pastikan yang ini halal. Kemudian pastikan penggunaannya benar. Kata kuncinya ini Pak. Pasti dihisab, cuman jangan sampai menimbulkan masalah. Sehingga kalau kita menghindari hisab tidak mungkin. Namun kalau kita berharap agar hisab ini tidak menjadi masalah, itu yang mungkin. Sudah? Lalu gimana yang bisa kita lakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah pastikan saat mendapatkannya Anda dapatkan dengan cara halal, dan pastikan saat menggunakan Anda gunakan dengan cara yang benar. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Dulu ada seorang ulama namanya Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini penghasilan beliau dalam setahun beliau itu bisa menghasilkan 20.000 dinar. Minta tolong Mas, bukakan kalkulator. Dalam setahun ya. Sudah? Berarti sekarang 20.000 dinar dibagi 12. Kita lihat per bulannya berapa? 1.666 dinar. Begini ya.
dikalikan 4,25 gram. Jadi berapa? 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 7.083 gini. 7083 begini angkanya 7083 begini. Sudah? Baik. Ini kan gram ya. Berarti berapa itu Pak? 7,083 kilogram per bulan. Ini penghasilan Laits bin Sa'ad. 7 kilo emas per bulan. Baik. Kalau dirupiahkan jadi berapa? Sekarang 1 kilo harganya 2,5 M. Hah? 2,5 M sekarang 1 kilo. Berarti kalikan 7 berapa? Hah? 14 meter per bulan. Dan beliau mengatakan dalam waktu setahun habis. Dipakai apa Pak? Disedekahkan kepada kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Jadi ada yang dikasih, ada ulama datang itu dikasih 4 kilo emas. Ini silakan kamu bawa, Bapak nggak usah mikir kerja, nafkahmu dicukupi dari sini. Ada yang dikasih 2 kilo emas, ada yang dikasih sekian, Masya Allah. Royalnya luar biasa yang dilakukan oleh Laits bin Sa'ad, sehingga hartanya memang banyak, tapi semuanya termanfaatkan dengan maksimal. Kalau niru kayak gini nampaknya tidak mungkin ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu satu pertanyaan karena kita sudah masuk waktu asar. Insyaallah nanti kita akan sambung setelah melaksanakan salat asyar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sesi pertama dan tanya jawab sudah selesai. Insyaallah nanti habis sholat jam berapa? Sampai sini? Sepakatannya kumpul lagi di sini jam 15.30 ya. Insyaallah kita kembali lagi di jam 15.30. Kalau bisa semua sudah di sini dan kalau bisa teman-teman nanti materi kedua agar Ustaz fokus menyampaikan materi, baiknya coffee breaknya diambil di awal supaya teman-teman semua itu memperhatikan semuanya. Jadi tidak cuma yang lain, kadang kita fokus di ini, baiknya memang masing-masing saja sebelum acara dimulai langsung dibawa ke meja masing-masing supaya semuanya fokus memperhatikan materi. Karena kan materi ini bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua yang ada di ruang ini, kita semuanya. Demikian sesi pertama kita tutup dengan Bapak Majelis. Semua mengucapkan tiga satu dari kata satu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.